Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, tentunya supaya kita memanfaatkan hidup ini untuk lebih kuat, lebih sering, bahkan secara mudawamah, terus menerus dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa putus. Inilah tujuan kita pada kesempatan ini, membahas tentang zikir adalah sebagai jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teriring kehadiran kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengutip kalam hikmahnya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang berkaitan tentang masalah zikrullah atau mengingat Allah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyebutkan tentang zikir sebagai jalan terdekat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa la tatruki zikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Fa'asa ayyarfa'aka min zikri ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a wujudi gaibatin amma siwal mazkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi'adzibin. Itulah ungkapan Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang berkaitan tentang masalah zikrullah. Apa maksudnya? Imam Ibnu Athaillah mengatakan la tatruki zikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Janganlah kau meninggalkan zikir atau mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meninggalkan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya karena hati kita belum bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi,
Karena kelalaianmu dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Jadi saya ulang, li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Kelalaianmu dari zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih buruk, lebih parah daripada kelalaianmu di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa yarfa'aka min zikri ma'ujudi ghaflatin ila zikrin ma'ujudi yaqzatin. Semoga, berdoalah kepada Allah, semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Sekali lagi saya ulang, fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Semoga, moga-moga Allah berkenan, atau mudah-mudahan Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Wa min zikrin ma'ujudi yaqzatin ila zikrin ma'ujudi hudurin. Dan dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min zikrin ma'ujudi hudurin ila zikrin ma'ujudi gaibatin amma siwal mazkur. Dan dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat Allah, dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Jadi Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, kalau kita simpulkan kata beliau ini, dia melarang kita, mencegah kita, jangan kau meninggalkan zikir mengingat Allah hanya karena disebabkan ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat berzikir. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita lemah disebabkan hati kita belum bisa hadir sepenuhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Athaillah ini bahwa mencegah kita jangan kita sampai lalih atau jangan sampai kita putus asa dalam berzikir kepada Allah hanya semata-mata karena belum hati kita itu belum hadir, belum bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Karena Imam Ibnu Athaillah mengatakan li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Karena kelalaianmu dari zikir kepada Allah, lalai dalam menyebut Allah, itu lebih parah daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Itu lebih parah di saat berzikir kepadanya. Kita lalai dari mengingat Allah itu lebih parah daripada kelalaian kita saat kita berzikir. Nah, kita karena apa? Karena apa? Dalam ketika berzikir itu, walaupun hati kita tidak bisa mengingat Allah sepenuhnya atau belum bisa hadir Allah itu dalam hati kita, belum bisa kita merasakan keberadaan Allah dalam diri kita, namun kita bersyukur kepada Allah, lidah kita ini masih dituntun oleh Allah untuk dapat mengingat Allah atau menyebut Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Ibnu Athaillah berdoa, fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi qaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Mudah-mudahan semoga Allah mengangkatmu dari zikir lali, yang lali. Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian, yang masih dalam kelalaian, menuju zikir yang disertai dengan yaqzatin, kesadaran atau kejagaan, jaga. Itu kita mohon. Mungkin karena dengan tekunnya kita menyebutnya atau berzikir kepada Allah terus menerus hingga hati yang lali ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang penuh dengan kesadaran atau dapat menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu kita akan peroleh dengan sebab ketekunan lidah ini untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga wa min zikrin ma'wujudi yaqzatin ila zikrin ma'wujudi huduri. Moga-moga dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang disertai dengan hadir hati kepada Allah, hudur, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiga tingkatan. Pertama dari lali menuju kesadaran, dari kesadaran menuju hadir hati kepada Allah. Wa min zikrin ma'wujudi hudurin, dan dari zikir yang disertai dengan kehadiran hati ila zikrin ma'wujudi gaibatin amasi wal masbur, sampai menuju zikir yang lenyap, yang lenyap atau melebur gaibah itu, menuju zikir yang menggaibkan, yang lenyap, hanya amasi wal mazkur, hanya yang ada itu yang dizikirkan, yang diingat saja, itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu kita tidak bisa mengingat apa-apa, hanya Allah yang kita ingat saat itu. Nah, untuk bisa melebur sampai dalam puncak zikir yang ketiga itu, Ibnu Athaillah mengatakan, mengutip ayat surah Ibrahim ayat 20, wa ma zalika 'alallahi bi'azizin. Wa ma zalika 'alallahi bi'azizin. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar, tidak sulit bagi Allah untuk melakukan itu. Mungkin berat menurut kita, tapi menurut Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang sukar. Dalam penjelasan itulah puncak zikir. Jadi kalau kita bagi dia menjadi tiga tingkatan yang dimohon oleh Ibnu Athaillah, dari lali menuju kesadaran, dari sadar menuju hadir hati kepada Allah, dari hadir hati kepada Allah sampai lenyap, menuju lenyap diri, lenyap semuanya, lenyap alam, dalam pikiran maupun dalam perasaan hanya Allah lah yang terasa dalam kita. Nah, untuk melakukan semua itu tidak ada yang sulit. Wa ma zalika Allah bi azizin. Nah, disebutkan dalam beberapa kitab, apa sih zikir? Jadi mungkin perlu kita untuk mencapai maqam yang ketiga ini, perlu kita mungkin tahu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam ilmu hakikat, zikir itu bukan sampai banyak. Bukan tujuannya banyaknya zikir itu. Kita mengingat Allah itu bukan sampai banyaknya kita berzikir, melainkan sampai keluh. Sampai keluh. Akhir ujung berzikir itu adalah sampai keluh. Seperti dalam sebuah ungkapan. Nah, dalam hadis itu ada mengatakan hadis, tetapi sanad atau rawi hadis ini tidak jelas, tapi itu yang diungkapkan oleh beberapa ulama. Man arafallah kalla lisan. Barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka keluhlah lidahnya. Keluh lidahnya. Jadi man arafallah kalla lisan. Barang siapa mengenal Allah, dia akan keluh lidahnya. Jadi tujuan sampai ujung orang berzikir itu adalah sejauh mana hatinya menjadi lidahnya keluh,
sampai keluh. Itulah tujuan akhir dari zikir, bukan banyaknya kita berzikir. Mulut kita berucap la ilaha illallah, dari mana? Nah, la ilaha illallah untuk mendapatkan zikir yang lenyap, seperti kata Imam Ibnu Athaillah itu, dari wujudi gaibah amma siwal mazkur, supaya hilang. Nah, supaya hilang dari segala sesuatu, hanya yang teringat itulah yang diingat saja. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang ada. Nah, ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah, kita harus menyadari, merenung dari mana muncul perkataan ini. Dari mana kalimat la ilaha illallah ini muncul? Dari hati. La ilaha illallah. Yang dari hati ini dari mana asalnya? Kalau kita mengatakan, kita mengucapkan la ilaha illallah, dari mana munculnya? Kita mengatakan dari hati. Dari hati kalimat la ilaha illallah. Sekarang yang dari hati ini dari mana asalnya? Dari sir kita. Yang dari sir hati ini dari mana? Tentulah dari sir, dari dalam sir. Yang di dalam sir itu siapa? Itulah rahasianya Allah, atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cermati, siapa yang sebenarnya berzikir, itu yang perlu. Siapa yang sebenarnya berzikir? Syariatnya kita yang berzikir, secara zahirnya kita yang berzikir. Namun secara hakikatnya, secara kebenarannya, kita menzikirkan yang punya nama. Kita menzikirkan yang punya nama, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut orang ahli arifin, yang punya zikir berzikir. Kalau orang arifin itu yang punya zikir berzikir. Kalau orang ahli hakikat itu kita menzikirkan yang punya nama. Kalau orang syar'i mengatakan kita yang berzikir. Jadi tiga tingkatannya. Nah, itulah orang-orang yang lalai, seperti kata Ibnu Athaillah itu adalah zikir yang ghaflah namanya. Orang yang lalai, kenapa? Karena dia yang merasa berzikir. Kalau yang kedua itu adalah dari zikir ghaflah menuju yaqzah, dari yaqzah menuju hudur hati. Mana itulah orang hakikat? Hudur hati itu adalah orang hakikat. Kita itu artinya menzikirkan yang punya nama. Siapakah yang kita zikirkan? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pandangannya orang-orang ahli hak atau ahli hakikat. Sedangkan orang-orang ahlul arifin, orang-orang ahli marifat, menyatakan bahwa yang kita menzikirkan yang punya zikir berzikir, yang memiliki zikir itu yang berzikir. Kalau belum tahu bahwa yang di dalam sir ini berzikir, di dalam sir kita ini berzikir, bagaimana kita akan karam tenggelam dalam zikir? Paling-paling kita hanya dapat tenggelam dalam sebutan zikir saja. Kalau kita dapat yang di dalam sir itu berzikir, atau kalau kita mendapatkan yang di dalam sir itu berzikir, tentu berjalanlah kita dengan yang di dalam sir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mudah untuk tenggelam di dalam sir ketika berzikir kalau kita tidak mendapati yang di dalam sir itu berzikir, merasa dia dalam berzikir itu. Ta'rif zikir, pengenalan jalan amal sehingga tetap pada tujuan. Kalau kita hendak berzikir, perlu dulu tentang ta'rif zikir atau tujuan zikir. Yang dikatakan ta'rif, yang dikatakan tarekat itu adalah jalan. Jalan menuju kemana? Tentu menuju kepada yang dituju atau yang dimaksud. Yang dimaksud itulah tujuan kita. Itulah tujuan kita, itulah zikir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulut berzikir menyebut la ilaha illallah, yang di dalam sir itulah yang kekal kepada Allah.
Karena munajatnya orang yang berzikir itu ialah ila la ilaha illa anta wa ma'rifataka a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Seperti kata doa syaitu, ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau lah yang aku tuju. Wa ridhaka matlubi, dan hanya keridhaanmu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah aku untuk dapat mencintaimu dan untuk dapat mengenal engkau ya Allah. Kalau Allah sudah kalau sudah Allah yang kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terpandang-pandang di dalam zikir? Kalau tujuan kita Allah, kenapa kita itu memandang kepada selain daripada Allah? Kalau terpengaruh dengan yang selain daripada Allah, atau pandangan kita kepada lain selain daripada Allah atau selain berzikir, berarti kita sudah menyimpang dari maksud semula atau dari tujuan kita berzikir. Munajat kita hanya pada Allah, Allah itulah yang pasti. Itulah yang pasti menurut para ulama kita. Laisa kamitslihi syai'un, apa yang terpandang-pandang itu bukan laisa kamitslihi syai'un. Apa yang terpandang artinya apa yang terlihat oleh tangkapan batin kita itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak pernah sama dengan yang lain. Oleh karena itu jangan sekali-kali dalam hati kita ini dan sekali-kali di dalam hati kita ini ada yang mengingat kepada selain daripada Allah. Berarti kita sudah mukhalafah, berbeda daripada tujuan kita berzikir. Biar surga sekalipun yang dipandangkan, walaupun surga yang terbersit dalam hati kita, jauhkan dia. Karena surga itu selain daripada Allah, bukan yang laisa kamitslihi. Orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah tidak akan terpengaruh dengan itu. Orang yang tujuannya Allah, dia tidak pernah terpengaruh kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beramal ibadah apa saja, ta'rif atau tujuan itulah yang kita pegang, bukan zikirnya yang kita pegang. Tujuan berzikir itulah yang kita pegang. Itulah yang menjadi yang harus terbesit dalam pikiran kita. Munajat itu niat ikhlas orang yang berzikir, tidak ada maksud kepada selain Allah. Kalau tidak paham tentang munajat dan tarif zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir, asyik kepada yang bukan dimaksud semula. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk kepada, inilah yang jadi penyakit. Jadi kesimpulan dari pengajian kita ini bahwa tujuan orang yang berzikir itu adalah bukan banyaknya kita berzikir, namun sampai mana lidah ini keluh dalam berzikir kepada Allah. Itulah tujuan daripada zikrullah. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita dapat berzikir sampai keluh atau kala lisan, sampai lidah kita menjadi keluh. Karena itulah pokok tujuan akhir daripada zikrullah. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya untuk kita semua, terutama bagi tiang sendiri dan umumnya bagi kita yang menonton video ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.